Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga kita masih melangkahkan kaki kita ke mushola ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh kita. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam yang istiqamah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Syarah Hadis 3 Bukhari Muslim karangan Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam yang bertema sifat sholat Nabi. Kita akan lanjutkan hadis yang ke-82 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk sujud pada 7 tulang pada kening, dan beliau juga memberi isyarat ke hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan kedua ujung telapak kaki. Allah memerintahkan nabinya agar sujud pada 7 anggota tubuh yang merupakan anggota tubuh yang paling mulia dan utama. Yang pertama adalah kening bersama hidung. Kedua dan ketiga, kedua telapak menempel langsung di atas tanah semuanya. Keempat dan kelima, kedua lutut. Keenam dan ketujuh, kedua ujung telapak kaki menghadapkan jari-jari ke arah kiblat. Perintah kepada Rasulullah SAW juga merupakan perintah kepada umatnya. Karena ini merupakan syariat yang bersifat umum. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama sepakat tentang mensyariatkan sujud pada 7 anggota tubuh ini. Namun mereka sangat berbeda pendapat tentang kewajiban sebagian di antaranya. Yang ditunjukkan pada hadis sahih ini bahwa sujud adalah wajib pada semua anggota tubuh ini. Ini merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Sebagian ulama lain berpendapat yang wajib adalah kening, sedangkan yang lainnya sunnah. Abu Hanifah berpendapat hidung dipisahkan dari kening. Yang benar adalah yang pendapat pertama. Jadi pendapat pertama ini dari Imam Ahmad, yang wajib adalah kening. Kesimpulan dari hadis, 1. Kewajiban sujud pada 7 anggota tubuh pada keseluruhan. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Hukumnya wajib ini diambil dari perintah. Sujud pada anggota tubuh ini merupakan pelaksanaan terhadap kewajiban sujud. Pengagungan terhadap Allah, menunjukkan ketundukan dan kebutuhan di hadapan Allah. Kedua, hidung mengikuti kening dan merupakan penyempurna sujud. Atas dasar ini, sujud tidak sempurna kecuali dengan melibatkan hidung. Faedahnya yang pertama, boleh sujud di atas pembatas selain anggota sujud karena diharapkan meletakkan kening di atas kedua tangan. Karena kedua tangan merupakan bagian dari anggota yang berhubungan dengan sujud. Dimakruhkan sujud di atas hal-hal yang berhubungan dengannya berupa kain dan sorban, kecuali jika dibutuhkan, seperti karena panas, dingin dari permukaan tanah yang kasar. Namun tidak dimakruhkan sujud yang tidak berhubungan dengannya, seperti sajadah dan lain-lainnya. Yang kedua, meletakkan anggota sujud secara tertib seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu dengan meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, kemudian kening bersama hidung. Sujud tidak boleh dilakukan dengan cara menderuk seperti unta yang menderuk, dengan lebih dahulu sebelum kedua kaki. Rasulullah SAW
melarang hal ini. Demikian hadis ke-82 membahas tentang diperintahkan sujud, di mana di sujud ini Rasulullah SAW bersabda ada 7 tulang. Tulang yang dimaksud di sini adalah kening, kemudian juga mengisyaratkan ke hidung, kedua telapak tangan, dua lutut, dan kedua ujung jari telapak kaki. Memang ada sedikit perbedaan tentang sujud ini di kalangan ulama, mana ada anggota tubuh yang diwajibkan atau yang tidak diwajibkan. Namun kalau dilihat dari kesimpulan hadis di sini, kewajiban sujud tetap pada 7 anggota, pada anggota tubuh pada seluruhnya. Jadi tidak boleh salah satunya atau kurang dari 7 itu. Karena itu merupakan pendapat Imam Ahmad yang hukumnya wajib diambil dari perintah. Perintah ini berdasarkan hadis ke-82. Karena sujud pada anggota tubuh ini merupakan pelaksanaan kewajiban sujud. Yang kedua, hidung mengikuti kening merupakan penyempurna sujud. Atas dasar ini sujud tidak sempurna kecuali dengan melibatkan dulu. Mudah-mudahan kajian subuh kita ini yang hanya sekitar 5 menit saja menambah keilmuan kita dengan beribadah, terutama ibadah sholat. Karena kita tahu nanti di akhirat yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Tentunya sholat inilah yang harus kita perhatikan sesuai dengan ketentuan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sholatlah kamu seperti dengan aku sholat. Dan disinilah kajian-kajian kita yang membahas tentang salah satunya adalah sifat sholat tadi. Mudah-mudahan dengan disampaikannya beberapa hadis ini terkait dengan ibadah sholat, mendapat keilmuan kita dan menjadi sholat kita jauh lebih baik sesuai dengan tuntunan. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan ini merupakan kewajiban kita dalam menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.